Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya kita bisa ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Ras FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi nomor 19, layanan WA 0812211023 atau ke 081221167440. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Layanan WA atau SMS bisa dipergunakan 0812211023 atau ke 081221167440. Kita mulai dari WA pertama nih ya. Pak Ustadz, maaf mau tanya, apa penyebab hati dan kalbu kotor? Bagaimana cara membersihkannya? Mohon pencerahannya. Ya, man tarokat dunub raqaq qalbuh, gitu kan. Siapa yang menghindari perbuatan dosa, maka hatinya akan bersih. Jadi sebetulnya bersihnya hati itu berawal dari menghindari dosa. Nah, sebaliknya, hati itu kotor karena perbuatan dosa. Nah, kenapa ada uzlah? Ya, kenapa ada mengasingkan diri dari keramaian? Karena satu saat akan datang satu zaman di mana panca indera ini penuh dengan dosa. Sekarang kan orang Sunda bilang saliek breh ya. Dari mulai mata saja keluar rumah udah kita sudah mulai dosa mata. Betul, ada istilah cuci mata kan. Nah, begitu ketemu teman ngobrol pidosain kan. Itu mendengarkan kumpulan komunitas tertentu juga ngobrolnya, pendengaran kita dosa kan. Selama dia berbuat dosa, maka ujungnya makin kotor hati itu. Dan sekarang ini setan ini sudah masuk ke rumah-rumah kita, yang disebut dengan setan gepeng ya. Sampai saya kaget, ada penelitian sekarang ini, salah satu penyebab terjadi kemaksiatan berawal dari situs-situs porno, dan situs porno sudah ada di tangan anak-anak kita. Nah, makin sering berbuat dosa, makin kotor hati ini. Nah, satu dosa, satu titik, dua dosa, dua titik. Kalau sering dia berbuat dosa, maka hatinya hitam. Kal hijaruh au asyadu qaswah, bahkan keras seperti batu, au asyadu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Nah, kalau hatinya sudah hitam, nauzubillah, bermuara ke lisan, lisannya menyakiti orang. Nah, bermuara ke tangan, tangannya mencuri. Bermuara ke kaki, jalan ke tempat maksiat. Kenapa? Hitamnya hati. Nanti bermuara kepada kedudukan, penyalahgunaan kedudukan. Jadi orang-orang yang banyak mencuri bukan orang miskin, kebanyakan orang-orang kaya yang korupsi itu kan. Kenapa? Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Sudah hatinya hitam, tergila-gila dunia tambah hitam. Nanti tindakannya semena-mena. Yatba'ullah ala qalbin jabbar mutakabbir. Allah akan menutup hati seseorang yang bertindak penuh dengan kesombongan dan semena-mena. Ujungnya hatinya ditutup oleh Allah. Nah, kan? Wa inna jilaha, cara membersihkan hati yang hitam, situn ada 6. Nah, salah satunya nih, qiraatul Quran, banyak baca Al-Quran. Begitu ingat dosa, pernah gini, udah baca Quran. Al-hudur, majelis zikir. Hadir di majelis zikir. Nah, ikut majelis zikir, apakah sholawat, apakah tawasul, apakah namanya hadiah atau hadalah, penting ada majelis zikir. Nah, di situ dibacakan tahlil, di situ dibacakan tasbih, di situ dibacakan hauqalah, di situ juga dibacakan sholawat. Semuanya adalah penggugur dosa sekaligus menyucikan diri. Nah, kalau sudah suci dirinya, insya Allah dia akan dekat dengan Allah. Nah, yang ketiga zikrul maut kan, mengingat kematian. Baca Quran, hadir majelis zikir, mengingat kematian. Nah, keempat
bersedekah. Banyaklah bersedekah. Dan yang kelima, bersolawat kepada Nabi SAW. Fa inna salatakum alayya maghfiratul lijunubikum. Sesungguhnya salat kalian kepada aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, terakhir, mukhalatatus sholihin. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Makanya ada yang nanya sama saya kemarin, silaturahmi itu kan penting. Apa semua harus kita datangi setiap undangan? Tentu tidak. Silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan, itu namanya silaturahmi. Wadab'u ma'amkana anisyar, dan menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Nah, kalau sudah menghubungkan sesuatu ujungnya kebaikan, jadi inti silaturahmi itu ujungnya kebaikan. Bisa kebaikan ritual ataupun kebaikan sosial. Bila ujungnya kejelekan, kita tolak silaturahmi itu, maka itu hakikat silaturahmi. Ya, gitu ya. Wallahualam bishawab. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya di masa tua ini ingin dicintai oleh Allah. Apa resepnya? Ya, dari seorang bapak yang sudah 10 tahun pensiunnya, alhamdulillah ya. Dari 215, alhamdulillah ya udah pensiun. Jadi gini, ada hadis mengatakan begini, Habibullah ila ibadihi yuhbibkumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, yuhbibkumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi berawal dari mencintai, awalnya Allah cinta sama kita. Kalau masih ada istri, cintai Allah melalui apa? Sayang sama istri. Nanti sayang Allah kepada seorang suami tergantung sayang suaminya kepada istrinya. Di rumah punya anak, cintai Allah melalui anak. Sayangi anak dengan cara yang baik tentu. Nanti melalui anak itulah yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kalian. Punya ada anak yatim, cintai Allah melalui anak yatim. Yuhbibkumullah, nanti Allah akan mencintai kita. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja yang punya ternak, ya. Nah, cintai Allah melalui menyayangi ternak. Nanti yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, sebarkan kecintaan kepada sesama, dipastikan Allah akan mencintai kita. Saya ada tamu ya, agak gelisah begitu duduk. Saya bilang, ada apa Kang? Aduh, katanya saya barusan lihat kucing, katanya kurus sekali katanya. Izin Ustadz katanya, saya keluar dulu. Oh silakan. Beberapa saat balik lagi, alhamdulillah tertolong katanya. Rupanya di mobilnya nyiapkan makanan kucing. Jadi beliau ini setiap ada kucing yang kelihatan kurang makan, dia sempatkan memberi makanan kucing itu. Terus saya tanya, apa yang dirasakan? Masya Allah Pak Ustadz katanya. Perusahaan saya asalnya 5 orang, asalnya 3 orang, sekarang sudah 30 orang karyawan. Saya sempat merenung, apa kebaikan yang pernah kita lakukan. Salah satunya itu, mencintai kucing ya. Dan inilah bagian dari cara mendapatkan kecintaan Allah. Habibullah ila ibadihi yuhbibkumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Itu saja dulu ya. Hindari kebencian, hindari menyakiti, hindari mengecewakan, hindari menzalimi orang. Apalagi di penghujung hidup kita, hanya tinggal menunggu waktu. Ya, kalau sudah 10 tahun pensiun, kemungkinan besar antara ya 68, 70 ya mungkin ya. Wallahu alam ya. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sikap kita untuk menghadapi bencana ini apa? Karena kadang-kadang saya orang terbatas kemampuan, Pak Ustadz. Saya tunanetra. Dan untuk makan sehari-hari saja saya mengandalkan dari pijit. Dan sehubungan dengan suasana COVID, jadi pijit memijit pun katanya sudah berkurang pasiennya. Tapi saya ingin berbuat baik. Jadi begini ya, yang penting aspek manfaat. Ya. Karena kata Nabi tidak ada fadilah yang terbesar melebihi 2 amal soleh ini.
Tidak ada fadilah terbesar, tidak ada keutamaan terbesar melebihi dua amal soleh ini. Apa ya Rasulullah? Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan bermanfaat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, penting bermanfaat, dan untuk melaksanakan kebaikan itu sangat banyak. Dekat masjid atau beberes di masjid, ulang abalaan wae. Nah, itu aspek memberikan manfaat. Ada yang membersihkan masjid atau bereskan sendal. Bereskan sendal ada, lihat kamar mandinya. Kalau kotor kita bersihkan kamar mandi. Kamar mandi sudah ada yang bersihkan, ngepel masjid. Ngepel masjid sudah ada, bereskan Al-Quran dirapihkan. Lihat Al-Quran sudah ada yang membereskan, apalagi kita lihat jangan-jangan ada yang bocor. Pokoknya sangat banyak lah kebaikan itu. Ya. Makanya kata Nabi, sangat sedikit yang mengamalkan. Gitu ya Kang ya. Jadi kebaikan itu bukan hanya milik orang yang bisa melihat. Yang buta pun, yang tidak melihat pun bisa berbuat baik. Karena kebaikan sangat banyak. Ya, aturuku ilallah ka'ada di anfasil halki. Jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya kan. Kita tahu bagaimana Ibnu Mas'ud. Beliau badannya pendek, kemampuan terbatas, merenung ini, ingin berbuat baik, apa yang belum dilaksanakan di masjid. Ternyata apa? Belum ada yang membereskan ya, sendal. Akhirnya beliau menjaga sendal Nabi. Sampai Nabi mengatakan Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulullah SAW, sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Itu ya Kang ya, mudah-mudahan kita bisa memilih salah satu yang terbaik ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Abdi di Bandung Timur. Oh ya. Ya insya Allah saya hafal kalau lihat nomornya ya. 731 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang. Terus kaduh incu tacan ya. Saya sudah 3 cucu ya, alhamdulillah ya. Sekarang 4 malah ada tetangga namanya cucu. Ya, nah, punten ya. Nah. Badai tumaros upami abdi ngawas Al-Quran tapi terus terang terbatas, tidak tahu artinya. Saya khawatir katanya tidak ada nilainya. Oh ada nilainya, jangankan baca ya, mendengarkan saja ada nilainya kok. Siapa yang baca Quran, dia tahu artinya, dia amalkan seperti buah jeruk. Dipijit harum, dimakan enak. Siapa yang baca Al-Quran tidak tahu artinya, baca saja. Itu seperti buah kurma atau anggur, tidak harum. Kan anggur itu gak harum, tapi enak rasanya. Siapa yang mendengarkan Al-Quran tidak bisa baca, dengar aja. Seperti buah paria, pahit tapi ada manfaatnya. Mendengarkan saja ada manfaatnya, apalagi dia membaca walaupun belum tahu apa yang dia baca. Gitu ya. Teruskan saja Kang, tentu sambil belajar untuk dari qiraah kepada tilawah. Qiraah membaca biasa tidak tahu artinya, kalau tilawah berusaha memahami. Saya ada komunitas jamaah ya, rutin tiap Jumat baca surat Al-Waqiah. Sekarang ditambah dengan terjemahnya. Nah, semester berikutnya ditambah dengan tafsirnya. Nah, itu ya, jadi bisa di situ ya. Berikutnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya masuk satu komplek, tapi ya, di komplek itu ada komunitas kumpulan ibu-ibu. Awalnya senam, ujungnya setelah senam ngagosip. Ya. Nah, gimana nih Pak Ustadz nih? Apa saya berhenti senam atau lanjutkan? Ya saya harap begini, ya mukhalatatus sholihin itu penting. Berteman dengan orang yang saleh itu penting. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Ibnu Hibban, ya salamatul rajul fil fitnati ayyal jama baitahu. Keselamatan seorang pada zaman fitnah hendaknya ia mendiami rumahnya. Itu yang paling penting. Ayyal jama baitahu. Udah di rumah saja. Kalau madorotnya lebih banyak. Tapi umpamanya kita butuh senamnya, ikut senam aja.
pas ngagosip pulang, nggak ada masalah. Ya. Kita ambil manfaatnya. Nah, nanti yang tidak bermanfaat, nah kita mundur teratur. Nah, gitu ya, itu bisa lah diatur. Atau yang usul, kita patuh aktif, patuhi, ikut senam, aktif, memberikan masukan. Udahlah, tema obrolan hari ini setelah senam khusus membicarakan masalah apa? Masalah menu umpamanya. Ya. Masalah menu makanan. Oh, saya punya resep jengkol. Saya punya resep apa bikin lotek dan sebagainya. Jadi pulang itu fisik sehat, punya ilmu resep baru. Nanti sibuk dengan memasak. Pas dimakan oleh suami, Masya Allah, nanti suami bahagia. Coba lihat hadis Nabi. Inna ahabal a'mal ilallah ba'dal faraid idhuru surur ala zawj. Amal terbaik yang dicintai Allah setelah yang wajib adalah idhuru surur ala zawj. Memberikan kebahagiaan kepada pasangan. Nah, jadi sehat. Kita bisa masak, suami bahagia. Ketika suami bahagia, muncul kasih sayang. Kalau sudah muncul kasih sayang, kata Nabi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarik. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan pada rumah mereka pintu kasih sayang. Ya, baik atau tidak rumah kita tergantung kasih sayang. Awalnya dari mana? Nah, ikut senam. Itu menunjukkan bahwa kita harus patuh aktif memberikan masukan. Jangan-jangan jangan gosip karena tidak ada masukan dari yang lain. Jadi kehadiran kita itu mewarnai kepada kebaikan. Begitu ya. Jangan patuh pasif ya masing-masing. Amalukum katanya. Ya biasanya begitu kan. Ya, jadi tidak identik yang namanya diam di rumah itu jelek. Masih banyak pekerjaan di rumah kok ya. Bisa ngepel, bisa baca buku, bisa bersih dan yang lainnya. Gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini radio rasa bagus kata dari ini apa Ustadz ulah hilap pakai kaping 231. Oh ya, insya Allah besok subuh ya. Saya ngisi di Arumi ya, Pratista, insya Allah subuh di sana insya Allah ya. Subuh sekarang 4:30 ya, kurang sedikit ya. Abdi teh sok pupujian di masjid. Nah, sami nunggu adzan subuh. Itu hasil kesepakatan. Tapi ada satu orang yang tidak setuju. Katanya mengganggu. Ya makna mengganggu tuh sangat relatif ya. Kalau hasil kesepakatan teruskan saja. Perlu tarikan sekalian. Mereka bangunkan ya. Nah coba dievaluasi berapa orang yang tidak senang, berapa orang yang senang. Nanti ambil kesepakatan supaya tidak mengganggu. Karena Islam itu kan man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Itu Islam ya. Kalau umpamanya program tahrim ini mengganggu, kita evaluasi. Mungkin menjelang subuh 10 menit, asalnya jam 3 kan coba ada teriak-teriak jam 3 bangun. Ujungnya orang terganggu. Ya waktunya dipepetkan, apa 15 menit, apa 10 menit. Tapi sekali lagi harus ada evaluasi. Gitu ya. Iya, berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kalau kita mohon ampun atas khilaf dan dosa untuk anak-anak, apa diperkenankan? Ya diperkenankan, ya pasti diperkenankan. Apalagi Nabi mengatakan doa ul walidain yukdi ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah tidak ada penghalang. Saya ulang ya. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah tidak ada penghalang. Nah, kalau tidak ada penghalang berarti tembus langsung kepada Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran wastaghfir li dzambika, mohon ampun atas segala dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunkan mukmin laki-laki dan perempuan. Anak kita kan itu termasuk mukmin laki-laki dan perempuan. Mendoakan yang lain saja bagus, apalagi mendoakan anak-anak kita. Begitu. Saya sempat menemukan seorang bapak yang anaknya sukses karena rutin didoakan tiap habis duha. Didoakan tiap habis duha. Jadi Ustaz, saya begitu punya anak, sampai sekarang alhamdulillah tidak putus sholat duha, hanya 2 rakaat cukup.
Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tidak bermasalah dan Engkau Maha mendengar doa. Surat apa itu ya? Surat Ali Imran 38. Dengan doa itu alhamdulillah Nabi Zakaria lahir seorang anak namanya Yahya dan termasuk anak yang saleh kan. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebentar, ada pertanyaan kedua ya. Pak Ustaz, kalau ada yang meninggal, bolehkah kita doakan husnul khotimah? Apakah doa ini hanya untuk yang masih hidup? Diterimakah kita mendoakan anak-anak untuk diampuni dosa-dosanya? Oh iya, boleh, yang mendoakan boleh ya. Mendoakan itu selama untuk kebaikan boleh. Coba husnul khotimah baik nggak? Baik. Memang alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu doanya. Tapi jangan lupa bukan hanya itu. Pokoknya nih, ya Allah mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Nyampe. Dan itu doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata untuk orang yang beriman. Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardh, cahaya langit, cahaya bumi. Nanti kalau hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nanti gimana dengan salat mayit? Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina. Itu kan salat jenazah. Dan itu mendoakan di luar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi minta husnul khotimah boleh. Kenapa? Setiap yang meninggal dunia butuh doa. Dan yang meninggal tidak bisa mendoakan. Yang mendoakan adalah yang hidup kudu yang meninggal. Begitu ya. Kalau hanya satu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nanti salat jenazah juga enggak nyampe. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Walaupun tentu dengan tidak menguras hormat kepada orang yang melarang baca Allahumma ini ala apa? Mudah-mudahan husnul khotimah, itu doa. Dan bebas doa itu selama menyuruh kepada kebaikan. Gitu ya. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ustadz, saya termasuk yang diperlakukan tidak adil oleh almarhum ayah ibu saya. Karena secara fisik saya berbeda dengan yang lain. Dalam segi pendidikan, dalam segi sekolah. Saya kasihan sama ayah ibu saya. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah saya sudah nikah, sudah punya anak 3, dan saya alhamdulillah memperlakukan anak saya sama. Ya, ada hal yang keliru dalam rumah tangga itu. Salah satunya adalah perlakuan kepada anak. Sawu baina auladikum fil atiyah. Itu kata Nabi. Samakan antara anak-anak kalian dalam hal atiyah, apa? Pemberian. Samakan. Jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial, kesenjangan pemberian. Karena hati-hati nanti kalau sudah cemburu sosial, ujungnya bisa kedengkian. Kalau sudah dengki, ketika ayah ibunya ada, tentu dia aman. Nanti itu bom waktu, ayah ibunya tidak ada, nanti itu balas dendam. Walaupun tentu tidak semua begitu ya, cuma kebanyakan awal perpecahan kan itu. Karena perlakuan ayah ibunya. Oh ya kan cikal. Ya kan nunggal, ya kan bungsu, nggak ada. Kata Nabi, sawu baina auladikum fil atiyah. Samakan anak-anak kalian dalam hal pemberian. Dan kalau kita merasa dilebihkan oleh ayah, kita yang aktif, ya. Kita yang aktif. Kayaknya ya, terlalu besar, kasihan tuh si Dede umpama. Si Dede terlalu besar, ternyata bilang aja, Dede terlalu besar. Kayaknya untuk si AA kurang itu. Nah, itu penting anak itu. Ada saatnya orang tua dengar anak. Ada saatnya anak dengan orang tua. Udah langsung kalah atoh itunya. Ayah saya teh. Gitu. Nah, nanti ujungnya apa? Dia berada di zona nyaman karena pemberian orang tua. Sementara kakak atau adik kita tidak nyaman. Nah, di saat tidak nyaman terjadi, itu awal permusuhan. Dan sejelek-jelek permusuhan itu kapan? Setelah ayah atau ibunya wafat. Makanya saya sempat berpikir, kenapa dalam doa jenazah itu ada doa Allahumma la tahrimna ajrahu
wala tabtinna ba'dahu. Ya Allah, jangan menemukan perselisihan, jangan menemukan pertengkaran setelah orang ini meninggal dunia. Apa maknanya? Biasanya pertengkaran terjadi dua. Satu karena peninggalan. Dan peninggalan itu awalnya kasih sayang yang tidak sama antara anak. Yang kedua karena pernikahan. Menikah dari budak tersatuju biasanya durder gitu kan. Nah, walau alam bisa gitu ya. Nah, tugas kita adalah doakan saja supaya ayah ibu kita husnul khotimah, diterima amal solehnya, sekaligus juga dilapangkan di alam kuburnya. Ya. Didoakannya terus tehnya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu yang paling bagus. Surat Al-Isra ayat 24. Ya. Jangan kemana-mana, masih bersama 102,3 Ras FM. Kita simak dulu syair ini, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Inna minasyairi hikmah. Dalam syair ada hikmah. Iya, masih bersama 102,3 Ras FM. Suara warna luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menikmati syair ini dan tambah mendekat kepada Allah. Inna minasyairi hikmah. Dalam syair ada hikmah. Salah satu hikmah syair adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus syiar untuk syiar Islam. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz, gimana solusinya nih menghadapi zaman sekarang ini? Jadi kami jadi serba takut, ujungnya ketakutan berlebih, ujungnya sakit. Ya, ya biasa sajalah ya. Barusan ngobrol dengan Kang Wahyu, yang penting kita tingkatkan imun tubuh, itu saja. Yang penting itu, imun tubuh tingkatkan. Karena jangan lupa, fisik yang kuat itu insya Allah akan menjauhkan berbagai penyakit. Ya, makanya al-mu'minul qayyu khairun. Mukmin yang kuat fisiknya lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal mu'min dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah fisiknya. Saya sempat merenung kenapa ada hadis itu. Ternyata sehat itu bukan semata-mata karena olahraga, tapi sehat juga bisa menangkal berbagai penyakit. Ya, bukan hanya seger, tapi bisa menangkal berbagai penyakit. Karena imun kita jadi kuat gitu ya. Dan gejala COVID ini semua orang berbeda-beda. Jadi nggak bisa ditarik lurus obatnya ini, obatnya ini. Mungkin untuk si A obatnya itu bisa cocok. Untuk si B belum tentu. Oh, katanya ada bawang putih bisa menyembuhkan, bisa untuk yang lain. Yang lainnya belum tentu. Yang penting tinggalkan kesehatan, jangan stres ya. Karena kalau sudah stres, saya menemukan orang yang tiba-tiba saya dibilangin, Pak, khutbahnya disingkat. Kenapa? Ada tetangga katanya meninggal dunia. Kenapa? Karena takut 3 bulan gak keluar rumah, ketemu sudah jadi mayat. Ini kan gak benar ini. Ke masjid biasa, makan biasa, istirahat penuh, biasa saja, dinikmati. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Karena jaminan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub. Nah, ketahuilah dekat kepada Allah yang menyebabkan hati tenang. Begitu ya. Kalau merasa sholat tambah dekat kepada Allah, ya sholat terus kan ke masjid. Ya. Kalau baca Quran merasa tenang, udah baca Quran yang rutin. Kalau salawat merasa tenang, banyaklah baca salawat. Kalau ke majelis taklim merasa tenang, berilah ke majelis taklim. Tentu dibanding dengan ikhtiar. Ikhtiar, jaga jarak, jangan berkerumun, itu bagian dari ikhtiar. Karena doa itu ternyata akan diijabah dengan segera karena diimbangi dengan ikhtiar. Ketika kita berdoa dibarengi ikhtiar, itu namanya tawakal. Dan hasil tawakal namanya takdir. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya bingung dengan anak-anak saya Pak Ustadz. Dari 5 hanya 2 yang rajin ibadah. Yang 3 alhamdulillah walaupun masih belang betong ya. Ya masih alhamdulillah ya. Dibandingkan semuanya tidak hadir, ya lebih baik ya, belang betong sambil sholat daripada sama sekali tidak ya. Semuanya butuh proses. Yang kedua, coba diteliti apa nih penyebabnya. Karena dalam beberapa riwayat katanya anak itu tidak saleh karena 5 faktor. Salah satunya makanan. Jangan-jangan kita selaku orang tua tidak ngasih makanan yang halal. Ujungnya pribadinya seperti itu. Evaluasi semuanya. Oh, jangan-jangan kita pernah ngasih nafkah untuk biaya sekolah,
untuk makan minum, untuk pakaiannya dari barang-barang yang tidak halal. Kalau bentuknya makanan saja, nanti disebarkan oleh ke seluruh tubuhnya oleh darah dan membentuk pribadi yang tidak baik. Quwwatus syahsiyah, sumber dayanya sumber daya yang tidak baik. Itu evaluasi semuanya. Ya. Nah, yang kedua jangan lupa syukuri aja dulu, walaupun hanya belang betong. Mama gembira walaupun baru 3 kali sholatnya. Dan bapak akan tambah gembira bila lengkap 5 kali. Yang susah itu katanya subuh dengan isya. Ya, nah, karena ya biasalah. Sebetulnya bukan susah, iman aja. Karena harkatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kualitas taat itu gambaran mengenal Allah. Diulang ya, kualitas taat itu gambaran mengenal Allah. Kenapa kita sholat tahajud? Ya karena dia sudah kenal Allah. Allah mengatakan bahwa tahajud itu nafilah, ibadah tambahan. Jadi kalau dia tahajud, gambaran ketaatan kepada Allah. Dia sudah mengenal Allah. Jadi kalau orang tidak sholat, atau sholatnya baru 3 waktu, berarti baru 3 mengenal Allahnya. Yang 2 belum. Harkat ta'ah dalilul ma'rifah. Nah, jadi kualitas taat gambaran makrifat, gambaran mengenal Allah. Coba kalau sudah kualitas taat nih, dia sudah mengenal Allah dengan seutuhnya, Masya Allah. Nyawa pun terlalu murah buat orang yang sudah kenal Allah. Harta pun terlalu sedikit diberikan semuanya kalau sudah mengenal Allah. Masa sholat aja bisa kalah dengan ngantuk ya. Nah, jadi Allah kalah dengan ngantuk ya. Gitu ya. Jadi sampaikan kepada anak itu. Jadi kalau mama bapak nyuruh sholat karena mama bapak sayang sama kamu dan Allah memerintahkan. Gitu. Memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Tanamkan dari kecil takut kepada Allah. Gitu ya. Sehat paripurna, lancar rezeki, amin ya rabbal alamin. Allahumma bika. Ini ya Allah. Nah, ini tolong dinaikkan Kang, ini ada WA cukup panjang nih. Ya, ini doa ya untuk 0950 ya. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya sering olahraga golf. Mungkin ini menengah ke atas kalau golf ya. Terus sekarang ini ada masalah dengan caddy. Saya sudah lama curiga tapi nggak ada bukti. Gimana solusinya Pak Ustaz? Ya kullu maksiatin an syahwatin. Itu kata Sufyan as-Tsauri. Ini salah satu ulama besar. Kullu maksiatin an syahwatin. Setiap maksiat berawal dari syahwat. Setiap maksiat awalnya dari syahwat. Mungkin syahwat mata karena penglihatan, syahwat kaki karena berjalan ke tempat maksiat, syahwat telinga karena mendengar kata-kata yang syahwat. Ujungnya puncaknya maksiat. Nah, bila ini olahraga apapun ya, olahraga apapun. Yang seneng tenis, saya tenis meja umpamanya seneng. Kelihatan nggak baik nih komunitasnya, hese sholat, hese ibadah, jangan pindah ke komunitas yang rajin sholat. Karena lama-lama orang yang tidak sholat pun itu bisa ke bawah sholat. Kalau sudah komunitas sholat dia tidak mau sholat, itu sudah keras hatinya. Tapi semuanya butuh proses 1, 2, 3 kali. Nah kalau sudah tidak mau ya udah, jangan sampai dikotori lingkungan kita. 1. Kedua, kita senang olahraga ABC. Dari olahraga itu ada indikasi nih, kelihatan ibadah jadi tidak mau, bahkan cenderung melanggar aturan. Sebagai istri harus aktif, masih tahu suami. Khairu jauz man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Baru ibu terbaik, ya, bukan karena kecantikannya, bukan hanya dandannya sampai bericak berenang gitu kan ya. Bukan hanya karena masakannya, bukan karena penampilannya, tapi terbaik pasangan itu bila selalu mengingatkan pasangannya. Ibu terbaik kalau mau mengingatkan suami. Suami terbaik kalau bisa mengingatkan istri. Jangan sampai dayus kan.
Dayus itu membiarkan pasangannya berbuat keliru. Nah, itu yang disebut dengan patuh aktif. Ingatkan suami, Pak, hati-hati, hati-hati. Ya, kalau sudah hati-hati itu masuk ke hati. Makanya bukan telinga-telinga, bukan mata-mata. Pak, mata-mata bukan, hati-hati. Karena kalau sudah masuk ke hati susah melepasnya. Apalagi kedi ya. Iya. Kita teh ya, kalau bicara doa berbanyak baca surat Al-Furqan ayat 74 yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulang-ulang doa itu. Bagus tuh dibaca ya. Dan itu termasuk doa yang menyangkut semuanya. Ada di situ Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi mendoakan pasangan-pasangan kita dan anak cucu kita. Gitu. Jadi duriyah itu anak cucu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau baca Fatihah satu napas gimana Ustaz? Dalam sholat katanya diusahakan harus satu napas. Ya tidak ada aturan. Yang jelas warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil, ya dengan tertib gitu ya. Kalau baca Fatihah nanyang pisan tarik teuing, ulah tarik teuing, ulah kendor teuing. Gitu kan? Ya. Wala tajal bi sholatika wala tuhafiz biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Panjang bacaannya sampai imam cararang ke darah rehem KB. Itu harus paham. Ulah pendek teuing. Wala dolin qop namanya. Nun, Allahu akbar. Pendek teuing ya. Nah, saya pernah di Masjidil Haram saja pernah. Saya masih ingat tuh waktu haji tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu hanya kulhu dengan surat ina atau ina. Yang dibaca itu pendek, tapi satu surah kan. Nah, berarti apa? Ya Imam Masjidil Haram kan pasti rata-rata hafal Quran. Kenapa surat yang dibaca surat pendek? Karena menghargai, menghormati, toleran kepada jamaah. Begitu ya. Jadi jangan lupa cepat, jangan kan baca satu napas tuh pasti cepat itu. Nah, jadi tartil sajalah bacaannya. Ya. Tidak ada satu aturan sholat sunat harus satu napas baca Fatihahnya, gitu. Ya. Kapan ya saya dengar di Jawa Timur mana 27 rakaat tarawih hanya 7 menit. Ya. Ya, itu mah sholat gancang bukan sholat tarawih. Menurut bahasa saja. Kan tarwih itu ya arrihu, tarwih, angin yang nebak pelan-pelan. Salat tarwih, salat yang pelan-pelan. Gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami lagi kemarin rapat ya malam Sabtu katanya menentukan tanggal pernikahan. Dikhawatirkan ada sial yang menimpa, rame karena tidak setuju dengan bulan Muharram. Tidak setuju dengan hari tertentu karena sial. Pak Ustadz, saya mau nanya apakah itu ada dalam ajaran Islam. Jadi begini, nikah itu kan ma'ruf. Ma'ruf itu baik dua belah pihak. Hasil kesepakatan bersama. Biaya dua belah pihak. Tempat dua belah pihak. Musyawarah menjunjung tinggi dua belah pihak. Masing-masing punya tim suksesinya kan. Nah termasuk bulan. Dalam Islam tuh nggak ada bulan yang bawa sial. Nah banyak yang cerai sekarang ini ternyata nikahnya menurut mereka bulan baik. Ya, bulan baik. Apalagi COVID sekarang ini. Karena di Garut tuh janda-janda muda masih sekarang ini rekor terbanyak ya. Saya kaget karena pengaruh COVID ya. Padahal nikahnya rata-rata bulan baik menurut mereka. Jadi gini, sial dalam Islam itu syu'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang jelek itu yang bawa sial. Walaupun nikahnya bulan Muharram pokoknya bagus, tapi kalau akhlaknya jelek tetap aja sial. Akhlak kepada istri, akhlak sama suami, akhlak sama mertua, akhlak kepada teman dan sahabat, akhlak yang jelek itu yang membawa sial. Makanya kenapa Nabi diutus ke dunia? Bukan nyuruh pinter, bukan nyuruh kaya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Jangan sampai umat Nabi itu sial karena akhlaknya yang jelek. Nah, bagaimana
lisan supaya akhlaknya baik. Terlalu banyak orang yang celaka gara-gara lisan kan. Ada seorang istri lisannya jelek, suami terbawa jelek. Ujungnya ke sana terus. Nah, kedua, kalau begitu akhlak yang mana yang bisa membawa sial itu? Satu, uququl walidain. Menyakiti orang tua, itu sial itu. Coba lihat orang-orang yang saya pernah ke Sumatera itu, lihat patung siapa Marim Kundang ya, dengan rombongan waktu itu walaupun katanya fiktif, itu jadi pelajaran berharga. Kalau lihat hadis siapa Alqamah, siapa Sa'labah, itu Alqamah itu terkenal dalam hadis itu orang yang paling durhaka sama ayah ibunya ya, siapa Sa'labah terkenal itu. Ada Sa'labah, ada Alqamah, ada sahabat-sahabat yang lain yang sifatnya baik dan juga yang jelek ya. Begitu ya. Nah, kedua, suhbatul ahmaq syu'mun. Bergaul dengan orang bodoh termasuk sial katanya ya. Kalau bergaul carilah dengan orang-orang yang berprestasi gitu ya. Nah, insya Allah kita terbawa prestasi. Kalau lihat orang baik, kalau iri, jangan iri dengki. Apa kuncinya dia baik? Baik di rumah tangganya. Nah, kalau iri dengki pasti lain, tapi orang baik pasti, wah apa nih kuncinya supaya kita seperti dia. Nah, gitu ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini usia tidak ada perubahan tiap Rabu. Insya Allah tiap hari Sabtu saya ya. Siaran tiap hari Sabtu. Dan kalau di Bandung TV insya Allah tiap hari Rabu insya Allah ya. Jadi Rabu, Sabtu itu insya Allah. Mau nanya tentang apa ini? Kalau saum itu sebelum saum ada doa katanya yang dibaca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wasil maqasidana wa balikna ila Ramadan. Ya bagus dibaca terus ya doa itu. Itu bagian doa menyambut bulan Ramadan. Berarti Nabi menyambut Ramadan sejak bulan Rajab. Karena ada doa itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wasil maqasidana wa balikna ila Ramadan. Atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Doa itu ini sebentar nyambung ya pertanyaannya. Katanya hadisnya doib. Ya walaupun doib pun hadis ya. Ada riwayatnya. Saya ulang, doib pun hadis. Kalau hadis menyangkut fadilah amal, sekalipun doib boleh. Ada contoh dari ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hajar Asqalani termasuk yang membenarkan hadis doib jadi sandaran hukum selama menyangkut fadilah amal. Begitu ya. Dibaca itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau meninggal dunia orang itu, apa dosa-dosanya bisa dimaafkan karena ada yang menyolatkan? Terus terang keluarga kami yang menyolatkannya dan ngantarnya terbatas karena kena COVID. Jadi begini, idza mata ibnu adama in qata amru ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yutawbihi bihi. Yang penting 3 itu. Nah, kalau almarhum almarhumah amalan 3 terpenuhi, sedekah jalan. Punya ilmu dari ustad para asatid dia amalkan. Nah setelah itu punya anak soleh lagi. Tenang, walaupun yang nyolatkan, walaupun yang ngantar ke makom itu terbatas karena protokol kesehatan. Yang menentukan itu yang 3 itu. Apabila kita meninggal dunia terputus semua amal ilamin salasin. Kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Sering bersedekah. Apa itu sedekah? Kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Di rumah sedekah. Kenapa? Baik sama keluarga besarnya. Di hadapan teman-teman dia sedekah. Kenapa? Baik kepada sahabat-sahabatnya. Di tetangga dia bersedekah. Kenapa? Dia bertetangga dengan baik. Itu yang sedekah yang disebut yang dirasakan setiap kebaikan. Au ilmi yutafa'u bihi, atau punya ilmu yang dimanfaatkan.
ilmu dari ustadz ini, guru ini, dosen ini dia amalkan. Dan yang terakhir, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wah, ini luar biasa. Kalau 3 ini sudah terpenuhi, gak usah khawatir. Sekalipun disolatkan bertiga karena COVID, sekalipun yang ngantar hanya 5 orang, bahkan tengah malam dimakamkannya, gak usah khawatir karena dia punya bekal yang 3 itu. Gitu ya. Satu, kedua, kan kualitas orang yang paling penting. Yang menyolatkan adalah kualitasnya orang soleh, itu yang paling penting. Sekalipun sedikit tapi soleh, insya Allah. Ya tentu walaupun tidak sebaik yang banyak yang menyolatkan. Tapi al hukmu idza daqa ittasa'a. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas, begitu. Ya. Kalau sudah sempit jadi luas. Pemirsa jangan lupa besok ditunggu di Arumi insya Allah ya, di Pratista. Saya kemarin dengar khutbah Pak Ustadz di Homan. Ya betul, saya di Homan kemarin khutbah Jumat ya. Singkat tapi karaos raosin. Badai itu maros ainu penghalang doa itu apa? Ya inti penghalang doa itu dosa. Karena dosa itu mayah juga ini doa, sesuatu yang menghalangi doa. Di rumah buat dosa kehalangan, di kantor buat dosa kehalangan, di ormas berbuat dosa kehalangan. Sering dia berbuat dosa, maka penghalang doanya makin banyak. Makanya kita dianjurkan, kenapa sebelum berdoa kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, kemudian baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca tasbih, ya, kemudian baca tahmid. Semua itu dibacakan, sampaikan zikir. Kenapa? Semuanya dalam rangka menghapuskan dosa sebelum kita berdoa. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, berpikir panjang. Karena dosa tidak semata-mata mengotori jiwa, tapi menghalangi doa, menghalangi rencana, menghalangi kesuksesan. Mayahjubukanil azmi, sesuatu yang menghalangi rencana manusia, itu dosa. Baik dosa melanggar larangan Allah, atau dosa tidak melaksanakan perintah Allah. Begitu ya. Ya, berikutnya, suami saya sering anggap enteng dosa-dosa kecil Pak Ustadz. Dah letik gitu. Gimana ini katanya? Ya begini ya, dalam ajaran Islam ini, la saghirata ma'al israr katanya. Bukan dosa kecil kalau dikerjakan berulang-ulang. Ya. Jadi dosa kecil itu kalau diulang-ulang jadi besar. Itu peringatan dari Nabi. Makanya mau bereskan yang besar bagaimana kalau yang kecil tidak bisa dibereskan. Mau ditugaskan sukses yang besar bagaimana kalau ditugaskan yang kecil tidak beres. Makanya hati-hati ya, jangan anggap enteng dosa kecil. Karena lama-lama bisa jadi besar. Bahkan kalau nganggap enteng katanya bisa jadi besar. Kalau nganggap enteng jadi besar. Pokoknya nih, pinjam uang masa pira 1.000 umpamanya. Terus saya tepira, dianggap enteng, nanti meninggal dunia. Apa kata Nabi? Almarhumah yang tidak sempat bayar utangnya, maglulun fi qabrihi, dibarengkos dalam kuburnya. Fi zambin hayyin, karena dosa yang kecil, karena dosa yang ringan, karena dosa yang dianggap kecil, padahal dampaknya besar. Mungkin 1.000 rupiah buat orang tertentu tidak ada artinya, tapi untuk orang tertentu sangat berarti uang itu. Ya nggak usah besar-besar, 5.000 sajalah. 5.000, bukan sering ya, pernah lah ya. Bukan sering, pernah. Satu saat ada Pak Ogah kan, tuh ya receh. Di pulangan mual, keun we lah orang niat sedekah gitu kan. Dikasihkan 5.000, astagfirullah, itu sampai disuhun itu. Hatur nuhun. Tapi akhirnya jadi nyirian. Tiap mobil ke situ pasti 5.000 atuh naon ya. Dan dipaksa mah hese sedekah. 5.000, Masya Allah. Mungkin yang lain biasa 1.000, 2.000 kan. Goceng, gocap, naon gitu, nanti gopet. Sama Masya Allah, sangat berarti buat mereka. Karena itu jangan awal. Karena tidak boleh jadi hal yang kecil itulah yang akan menghalangi persoalan yang besar. Hal yang dianggap kecil kalau tulus ikhlas itu yang akan jadi penangkal ya keburukan yang besar. Itu ya.
Wallahu bisawab. Ya, sudah 1 jam kami menemani para pecinta Embun Pagi. Bagi yang ingin berwakaf, ingin bersedekah, silahkan ke Wisma Yatim Assalam, Ciburia Dago, Yayasan Nur Salim. Itu sekarang alhamdulillah insya Allah sudah menerima siswa baru. Kalau nggak salah sudah ada 11 orang. Kita terbatas ya, paling. Alhamdulillah.